Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, kotong yang pakai HP Android atau yang sudah biasa menggunakan laptop, saudara-saudara, tentunya kotong tidak asing lagi dengan kata pembaharuan. Ada aplikasi, ada fitur-fitur dalam HP yang senantiasa mengalami pembaharuan, harus diupdate. Adanya peningkatan dalam aplikasi tersebut, atau ada tawaran agar aplikasi atau fitur-fitur yang kita gunakan bisa ditingkatkan sesuai dengan pembaharuan yang tersedia. Sehingga kotong langsung update, kotong langsung melakukan pembaharuan. Itu kalau di kotong pung HP, kalau masih mau pakai itu aplikasi dan ada pembaharuan yang lebih menarik, kotong harus lakukan itu. Bapak Mama, itu yang hari-hari kotong temui dalam kotong punya HP Android, di kotong pun laptop. Hal ini juga sama dengan iman. Iman harus senantiasa mengalami peningkatan. Jangan kotong bilang bahwa beta beriman pada tahun 60-an lalu di stop di situ. Tetapi hari ini 2023, tahun 60, kotong punya kesaksian yang itu juga bahwa saya masuk Kristen atau saya menjadi pengikut Kristus. Lalu apa dia pun buah, apa dia pun nampak, yang harus terjadi dia pun buah harus ada di hasil di zaman ini juga. Bukan hanya kotong bersaksi tentang tahun 60. Iman harus mengalami peningkatan atau mengalami pembaharuan. Dan saudara, tawaran itu senantiasa terjadi hampir setiap hari ketika saudara dan saya kotong menanggapi firman Tuhan. Ketika kotong baca firman Tuhan, kotong punya respon pada kebenaran firman Tuhan ini. Harus ada peningkatan iman. Tetapi saudara-saudara, hanya ada satu yang soalnya boleh ada di pembaharuan. Hanya ada satu yang diharapkan jangan pernah bosan, yaitu dengan ketemu pasangan masing-masing. Jangan pernah bosan dengan ketemu pasangan. Sekalipun itu dia sudah tua, sekalipun itu sudah keriput, sekalipun dia punya tampilan sama seperti waktu pacaran, waktu kotong ketemu awal, waktu kotong menikah pertama, yang masa bulan madu dan seterusnya. Kita jangan pernah bosan dengan pasangan hidup, lalu kemudian kotong cari pasangan baru. Saudara-saudara, kalau yang satu ini memang harus ada peningkatan. Tetapi, saudara, bukan kotong ganti baru, melainkan harus ada peningkatan atau harus ada pembaruan tentang kadar cinta kita, tentang komitmen kita, tentang apa lagi? Tentang perhatian kita. Harus ada peningkatan tentang urus diri. Ini kadang-kadang konsen urus diri nih yang akhirnya ketemu pasangan bisa lirik tetangga di sebelah. Nah, Bapak Mama, saudara yang terkasih, harus ada peningkatan untuk urus diri, peningkatan untuk cari perhatian pada pasangan kita, bukan peningkatan cari perhatian pada pasangan orang lain. Begitu son boleh. Kalau ketemu HP bisa ada pembaharuan, ketemu bisa update. Tetapi kalau ketemu pasangan, kecuali kalau maut yang memisahkan. Bapak Mama, saudara yang terkasih, hari Minggu ini kotong belajar tentang Nikodemus. Bapak Niko pernah Nikodemus kok? Bukan Nikodemus baru naik, bukan juga Nikodemus yang nikmati kopi sambil dengar musik, bukan. Nikodemus nikmati kopi sambil dengar musik, bukan itu Bapak Mama, tetapi Nikodemus pemimpin agama Yahudi, kaum Farisi yang gemar menghafal hukum Taurat. Dalam percakapan dengan Tuhan Yesus bilang dengan Nikodemus, ayat 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.
Saudara, Tuhan Yesus tegaskan hal ini, bahwa manusia lama harus diganti dengan manusia baru. Manusia lama adalah orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk keinginannya sendiri, hanya untuk pendapatnya, hanya untuk keputusannya, hanya untuk haknya, hanya untuk keamanannya. Itulah yang diutamakan. Saudara, manusia lama seperti ini harus dikubur. Dan sebagai gantinya perlu hadir manusia yang baru, yakni orang yang berempati, orang yang berbela rasa, dia punya perhatian kepada kebutuhan sesama dan orang-orang yang berada dalam kesulitan. Saudara, inilah intisari dari jawaban Tuhan Yesus pada Nikodemus. Artinya bahwa Tuhan Yesus mau bilang bahwa jangan hanya hafal saja hukum Taurat, tetapi kemudian sudah dilakukan. Jangan hanya hafal lalu kemudian yang Bos lakukan adalah hasil tafsiran manusia, hasil tafsiran kalian sendiri. Itu yang Tuhan Yesus mau bilang, bahwa yang dilakukan hanya kau punya hasil tafsiran berdasarkan pendapat, pengertian sendiri, berdasarkan pengertian tua-tua Yahudi yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenarannya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tahu bahwa Nikodemus adalah seorang pengajar Yahudi. Dia juga seorang anggota Sanhedrin. Saudara, anggota Sanhedrin ini kalau dia sama seperti legislator, sama seperti DPR. Dan Sanhedrin ini adalah jumlah 70 orang. Karena Tuhan Yesus tahu dia sebagai pengajar Yahudi dan juga sebagai legislator. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan Nikodemus agar tidak mengutamakan kenyamanan dan kesenangan diri sendiri. Nikodemus harus menjadikan jabatan yang dia pegang dan tugas pengajaran yang dia jalankan itu, dia harus mempromosikan kehidupan itu. Dia punya tugas tanggung jawab, dia harus promosikan dengan berbela rasa, melayani, bukan justru melanggengkan hidup yang penuh kemewahan, pamer kuasa, main hakim sendiri, egois dan serakah. Bapak Mama, untuk sampai ke titik ini perlu ada kesediaan untuk dilahirkan kembali. Nikodemus tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Tuhan bilang engkau harus lahir kembali. Yang Nikodemus paham adalah tentang kelahiran biologis, bahwa kelahiran dari rahim ibu terjadi satu kali saja. Itu yang dipahami oleh Nikodemus dan juga kotong semua. Hari kelahiran atau biasa yang kotong sebut dengan ulang tahun itu tidak terulang, dan ini disebut oleh Tuhan Yesus sebagai lahir dari daging. Dan inilah yang ada dalam kepalanya Nikodemus. Manusia hanya lahir satu kali, setelah itu dia akan mati. Sedangkan Bapak Mama, untuk mau melihat kerajaan Allah, Tuhan Yesus bilang, seseorang tentu harus dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya? Ayatnya yang kelima. Kelahiran kembali yang Yesus minta dari Nikodemus adalah kelahiran dari air dan roh, bukan kelahiran dari daging. Saudara, kalau kelahiran dari daging, yaitu yang dari kotong orang tua. Orang tua melahirkan kotong. Kalau kelahiran baru, yaitu kelahiran dari air dan roh. Air itu adalah firman Tuhan, dilambangkan sebagai firman Tuhan. Dan firman itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang hadir secara baru setelah dia menderita, mati, dan kemudian dia mengalami kebangkitan. Itu air. Roh yang dimaksudkan dalam bacaan kita, dilahirkan dari air dan roh. Yang berikut roh. Roh adalah Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Roh Kudus itulah yang meneguhkan firman Allah itu dan tinggal diam dalam diri manusia. Ayat 8 bilang, pekerjaan Roh Kudus seperti angin yang tidak terlihat tetapi terasa dampaknya. Bapak Mama, kelahiran dari air dan roh berujung pada kegembiraan,
berujung pada kesenangan, kenyamanan, dan kehidupan kekal. Kotong pun bapa dan mama melahirkan kotong. Kalau dalam perjanjian lama di Kejadian, di situ dikatakan bahwa karena sudah jatuh Bapak Adam dan Mama Hawa sudah jatuh dalam dosa, lalu ada di penghukuman. Hukumannya, hai engkau perempuan, engkau akan melahirkan dengan rasa sakit. Lalu laki-laki cari makan, keringat harus menetes ke tanah dulu, cari makan dari tanah. Artinya apa Bapak Mama? Itu hukuman. Jadi Bapak dan Mama kita melahirkan untuk apa? Untuk menanggung hukuman. Tetapi saudara, Roh Allah melahirkan kita supaya kita tidak lagi dihukum. Itu kelahiran pertama dari Bapak dan Mama, kelahiran daging. Kelahiran yang kedua yaitu kelahiran dari air dan roh. Allah melahirkan kita supaya kita tidak lagi dihukum. Kelahiran ini atau kelahiran kedua ini patut diterima dengan rindu, dengan hati yang penuh gairah. Kelahiran kembali lebih kepada proses batin, lebih kepada perubahan hati. Harus ada pembaharuan budi. Caranya adalah saudara dan saya harus mengundang Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Biarkanlah roh kita dipimpin oleh Roh Allah. Kelahiran baru ini tidak terlihat pada fisik yang baru. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau tegaskan bahwa kelahiran baru ini dia tidak akan nampak secara fisik. Bukan juga, jangan kau bilang, oh saya sudah lahir baru karena saya pindah agama atau karena berganti pekerjaan. Saudara, bukan secara lahiriah. Atau kau bilang kita baptis ulang, pindah denominasi, ganti nama, menambah jam pergumulan, berhenti pakai celana jeans, berhenti pakai celana panjang, atau mungkin berhenti pakai rok atau berhenti pakai legging. Saudara, bukan itu. Yang saya sebut ini bukan inti, bukan yang terpenting dari kelahiran baru atau kelahiran kembali. Itu hanyalah bagian remah-remahnya saja. Kelahiran kembali yang sejati terlihat pada perubahan perilaku. Ada pembaharuan secara pribadi. Saudara, kotong boleh bilang bahwa yang tadi ibu omong itu kelahiran baru. Tapi percuma kalau hanya kelihatan secara lahiriah. Tetapi ketika kotong hadir di mana-mana, kotong menebarkan rasa kepahitan untuk orang lain. Itu belum lahir baru. Kalau hanya sekedar kotong bilang, Susan boleh pakai celana jeans lagi, Susan boleh pakai rok lagi misalkan. Bukan soal itu, tetapi soal pembaharuan diri kita. Itu kelahiran sejati, kelahiran baru. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kelahiran kembali yang sejati terlihat pada perubahan perilaku dan pembaharuan pribadi. Orang yang lahir dari roh, tentu dia akan menghasilkan buah roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-21. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang lahir dari roh pasti dia akan menghasilkan ini semua. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan. Bukan hanya tampak secara lahiriah. Saudara-saudara yang terkasih, tanda pengenal orang yang lahir dari roh adalah dia mutu dan kualitas hidup. Orang yang meningkatkan jam doa, orang yang meningkatkan dia punya jam pergumulan, orang yang rajin baca firman Tuhan, orang yang giat untuk beromong tentang firman Tuhan atau ceramah dan bersaksi seperti pendeta, penatua, diaken, pengajar, dan penginjil lainnya. Saudara, itu semua bagus. Orang yang fasih dalam berbahasa roh, itu semua baik.
Tetapi kalau banyak orang masih mengalami kepahitan karena kehadiran kita, karena ketemu keputusan-keputusan, kau masih belum mampu mengampuni, belum mampu memaafkan orang lain, dia mungkin mengatakan bahwa saya sudah lahir dari roh besar. Tetapi saya mau bilang bahwa bukan roh besar, tapi roh kecil, roh lain atau asing. Kalau kau masih menebar kepahitan, masih belum bisa memaafkan, masih saling membenci, masih saling iri hati, masih bersikut kiri kanan, masih cari orang pun kaki, cari orang pun kesalahan, itu berarti belum lahir baru. Saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan Nikodemus? Apakah dia masih bingung dengan pernyataan Tuhan Yesus ini? Bagaimana dengan kehidupan Nikodemus selanjutnya? Apakah dia percaya pada kebenaran Tuhan, pada kesaksian Tuhan Yesus? Saudara mungkin bisa menemukan dalam Yohanes pasal 19 ayat 39, itu sedang berbicara tentang Nikodemus yang baru, bukan Nikodemus yang lama, tetapi berbicara tentang Nikodemus yang baru ketika Tuhan Yesus disalibkan. Di situ kita melihat bahwa di situ ayat 39 yang saya baca kasih kita, juga Nikodemus datang di situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus, yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Saudara, ini keterangan yang mau katakan bahwa Nikodemus sudah lahir baru. Dia terima Tuhan Yesus, dia terima kesaksian Tuhan, dia terima kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudara-saudara yang terkasih, kau melihat Nikodemus bukan lagi Nikodemus yang lahir hanya pertama kali saja, yang hanya mencari kemewahan, yang hanya mempertontonkan kuasa, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi dia telah mengalami kelahiran kembali. Itu bukan terlihat dalam kefasihan bicara, tetapi dalam sikap hidup mau berkorban. Pertanyaan bagi kita, karmana dengan kau? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia untuk dilahirkan kembali dari roh? Dalam arti ada perubahan yang berkualitas, ada perubahan kepribadian dan perbuatan-perbuatan. Ataukah Bapak Mama, kau hanya sekedar kelahiran kembali, tetapi hanya seremonial saja, dan kelahiran kembali hanya dalam penampakan secara lahiriah saja. Nikodemus ada perubahan mindset, ada perubahan cara berpikir. Maka Tuhan Yesus melanjutkan dengan pernyataan bahwa perubahan mindset itu harus juga diikuti dengan hal percaya. Tuhan bilang, kan mana kalau beta omong hal duniawi lu sudah percaya, lalu kalau beta mau omong tentang hal surgawi, lu bisa percaya atau tidak? Yang hal yang duniawi yang beta omong selalu percaya. Makanya Tuhan Yesus melanjutkan bahwa lu harus percaya, kamu harus percaya. Percaya dulu baru bisa mengalami ini kebenaran-kebenaran dan kuasa-kuasa yang dahsyat dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Mama harus ada sikap percaya yang harus muncul. Makanya dalam ayat 11-12 seperti yang tadi saya sampaikan, Yesus melanjutkan dengan pernyataan ayat 11 ayat 12. Jadi Bapak Mama, kau harus percaya, terima Tuhan Yesus, percaya pada dia kebenaran. Kalau kau berjumpa dengan persoalan, tetap percaya pada firman Tuhan, pada janji-janjinya, bahwa Tuhan tetap ada bersama saudara dan saya. Bapak Mama, saudara yang terkasih, yang terakhir, kalau kau hanya tahu siapa Tuhan Yesus, artinya tahu siapa Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu dua tindakan yang berbeda. Percaya
tahu dan percaya itu dia berbeda. Ada dua tindakan yang berbeda di situ. Tahu belum tentu percaya. Tahu belum tentu mengenal. Tahu belum tentu diselamatkan. Bapak Mama, Bapak Saudara, Tuhan Yesus bilang harus percaya. Percaya itu berarti mengenal. Percaya itu berarti menerima kesaksian Tuhan Yesus. Percaya berarti ada tindakan yang terus-menerus. Iman itu harus meningkat terus-menerus. Percaya berarti ditandai dengan hidup baru sesuai dengan Tuhan Yesus ajaran. Percaya berarti kau beroleh hidup yang kekal, mendapatkan kasih karunia. Sebagaimana kau punya ayat andalan pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada dua cara mengerti benar tentang kasih Bapa dalam anak Yesus Kristus, yaitu atau menerima Tuhan Yesus mengajarkan yang tertulis dalam Alkitab sebagai kebenaran. Dan yang kedua, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai yang benar, bahwa Dia adalah benar-benar Tuhan dan juga datang sebagai manusia untuk menebus saudara dan saya. Ini yang harus kita pegang. Selamat hari Minggu untuk kita, selamat memasuki minggu sengsara yang kedua. Amin.